underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, menyoroti kecurangan yang ternyata masih terulang pada penerimaan peserta didik baru di tahun ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Setiap tahun memang sekolahan ya, mulai dari playgroup, TK, SMP, SMA, itu membuka pendaftaran murid baru ya. Sekarang pendaftaran murid baru itu diganti dengan apa tadi itu? PPDB. Peserta penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru. Aduh, kenapa sih digonta-ganti terus ya? Penerimaan murid baru, ada murid orang udah tahu kalau dia tuh ikut pendidikan tuh namanya murid. Kenapa digonta-ganti ini? Jadi memang oknum-oknum pejabat kita itu paling suka ganti nama, ya, ganti istilah supaya kelihatannya kerja. Ya, nah sekarang ini penerimaan murid baru yang pakai sistem sonanisasi itu tahun kemarin dan setahun belumnya itu sudah menimbulkan masalah. Ya, sekarang ini masih belum direvisi, masih diberlakukan sonanisasi. Ya, nah ini menjadi banyak problem. Ya, kalau seperti yang kita ketahui, ada yang dilansir oleh media cetak. Bahwa sekarang sonanisasi ini bisa ditembus dengan dokumen palsu. Ya, jadi kalau kita penduduknya anak kita yang mau sekolah itu letaknya tidak dekat dengan sekolahan yang dituju, maka dia bisa bikin kartu keluarga, ya, atau KTP, ya, yang dekat-dekat dengan wilayah sonanisasi sekolahan itu. Betul. Ya caranya gampang kok. Setiap dokumen itu hanya kena 100.000 perak. Ya, karena sekarang banyak yang jual jasa lewat internet, ya. Bahwa siapa yang mau mengedit dokumen silahkan menghubungi. Fotolah dokumen itu terus minta diganti apa. Ya, ini udah lancar. Ya, nanti foto itu dikirim lewat WhatsApp sama orangnya itu terus diedit. Ya, diedit, dia pinter. Ini mau minta wilayah mana gitu kan. Oh, saya mau daftar murid di sana. Nah, dia bisa buka Google Map. Ya, Google Map terus jalan-jalannya itu kan kelihatan. Oh, berarti jalan di sini, jalan ini yang kira-kira jaraknya itu dekat dengan sekolahan. Ya, makin dekat kan makin diterima itu. Ya, modelnya seperti itu. Nah, jadi dia lihat dari Google Map, terus dia pasang namanya, diedit. Ya, editnya udah canggih. Sekarang kan teknologi itu kan canggih. Ya, jadi nggak ketoro kalau ini adalah editan. Maka dia terus kirim kembali ke yang pesan tadi itu dengan biaya 100.000 per dokumen. Ya, jadi kalau dia ada rapot, ya ada kartu keluarga, ya bila perlu surat lahir, ya itu apa dia tinggal dibikinin. Nah, terus daftarnya sekolahan murid baru tadi itu kan ada yang online. Betul. Nah, masuk di bawah online. Itu lolos. Ya, banyak yang model-model seperti itu. Ya, jadi sebetulnya sistem penerimaan murid baru, ya, apa itu? PPDB. Itu sebetulnya jangan lagi dipakai sonanisasi dan macam-macam. Ya, kembalikan saja ke seperti zaman dahulu, ya, bahwa bebas murid tuh mau sekolah mana, biar terjadi kompetisi. Kan pemerintah tuh kemarin kan menganggap, waduh, ini sekolah favorit kelebihan murid. Ya, banyak orang yang tidak bisa diterima. Sedangkan sekolahan yang tidak favorit atau artinya secara kasar tuh kan sekolahan jelek, itu nggak ada yang daftar. Jadi pemerintah merasa ini perlu ditingkatkan tingkat okupansi dari sekolahan yang tidak laku tadi. Dengan jalan sonanisasi. Jadi orang pinter yang jaraknya dengan sekolah yang hebat tadi itu jauh, ya jangan harap bisa masuk. Ya, karena
you punya sonanisasi harus dekat sekolahan, dekat tempat tinggal lu. Betul. Tempat tinggal lu sekolahnya bobrok misalnya ya. Kan tahu sekolahan baik atau jelek tuh orang tua murid sudah pada tahu. Dan bahkan ya kalau tanya orang-orang yang mau sekolah juga tahu mana yang sekolah baik, mana yang jelek. Ya, jadi orang pinter yang letaknya jauh dari sekolahan yang hebat, itu dia menjadi murid di sekolahan yang bobrok. Nah, kalau dia pinter tapi sekolahnya bobrok, pelajarannya orang mutu, ya itu ya dia nggak bisa nunjukkan prestasinya. Justru orang-orang yang hebat itu harus masuk di sekolahan hebat, dia akan menjadi hebat untuk jadi calon pemimpin negara. Ya, jadi mestinya seleksi-seleksi seperti ini itu ya dasarnya memang dari kepinteran. Ya, jadi jangan demi pembagian rezeki kan. Ini sekolahan kosong kan tidak ada uang sekolah. Nah, kalau sekolahnya penuh, wah ada uang sekolah. Nah, pembagian rezeki diatur model seperti ini. Toh juga banyak yang palsu kan. Betul. Dan ini sebetulnya adalah satu tindakan yang gegabah. Ya, tidak ada yang modelnya seperti itu ya. Sonanisasi boleh dipakai untuk orang yang punya anak. Kalau dia masih TK, ya dia biasanya milih TK yang dekat-dekat rumah, supaya ibunya kalau ngantar itu nggak kesulitan. Betul. Ya, apalagi playgroup, bila perlu playgroup ya dekatkan daerah yang satu komplek, ya kan? Nah, tapi kalau sudah SMP, SMA, itu kan dicari bobot yang bagus. Betul. Mereka cari sekolah yang baik. Ya, gejala pemalsuan itu muncul. Kenapa? Ya karena anak yang merasa pinter tadi itu tidak bisa masuk sekolah favorit. Bagaimana dia caranya untuk kreativitas agar bisa masuk sekolah favorit? Walaupun pemalsuan itu dilakukan. Ya, jadi ini kan istilahnya kan seperti Robin Hood. Ya, dia merampok orang kaya yang kikir dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, ini juga begitu. Dia melakukan pelanggaran hukum karena memalsu, tapi demi bisa masuk sekolah yang baik. Ya, jadi sebetulnya sistem sonanisasi ini sudah banyak dikritik. Mbok ya besok tahun yang akan datang itu jangan dilakukan lagi. Terjadilah kompetisi antara sekolahan baru bisa maju. Ya, kalau sekarang semua bidang itu tidak bisa ada kompetisi, ya negara kita nanti nggak akan maju. Nina bubuk, ya istilahnya itu jago kandang. Ya, jadi nggak boleh lah penerimaan murid yang modelnya seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.